Kita lanjut lagi perjalanan kita bersama bus Pai Maham, di mana pada satu momen kita bertemu dengan bus Karona yang sempat kita naiki beberapa hari yang lalu sedang mengalami trouble. Oke, kita istirahat makan kedua di rumah makan Binaria, Bagan Batu. Baru aja keluar dari hutan Rogamba. Jadi 12 jam ya, hampir 12 jam kita baru sampai sini. Perbatasan lama memang kalau berangkat siang itu karena trafiknya lebih padat. Nah, di sini ada sate padang, ada nasi, banyak lah. Kita kali ini join sama kru. Makan. Ini dia suasana rumah makan Binaria pada malam ini. Ada dua bus yang istirahat, satu Rapi dan bus kita yang baru datang. Kamar mandinya bersih juga sih, airnya deras. Ya bang. Join. Oh iya, kita join sama teman-teman kru Pai Maham 89. Alhamdulillah. Jadi tadi udah makan. Masakannya enak. Binaria ini enak masakannya. Kayaknya next time kalau makan kesini lagi saya bakal pesen sup atau apa gitu ya. Enak loh. Tadi makan sama lauk cumi, juga udang sambalnya enak. Aduh. Kita masih menunggu keberangkatan. Enaknya naik Pai Maham ini istirahatnya dia ternyata nggak terlalu terburu-buru, jadi bener-bener santai. Kan ada bus yang kayak setengah jam tank langsung jalan. Kalau ini dia lebih dari setengah jam masih santai sih, sesuai lah. Untuk perjalanan 2 hari 1 malam ya dari Medan sampai Bengkulu emang harusnya kayak gini, lebih santai di jalan biar kita nggak terlalu kerasa capek. Nah ini kita lihat detail bodinya dari Pai Maham ini. Tadi di Torgamba sejak kita lepas dari Cikampek itu kan jalannya banyak menanjak ya. Powernya wah masih baru sih, enak banget, torsinya jambak terus. Pas naik itu kayak effortless gitu dia. Nyalip truk, mobil pribadi aja ditempel dengan mudahnya. Emang sih 1626 ini sasis yang bisa dibilang ideal untuk kondisi lintas Sumatera karena dia harganya bukan yang paling mahal, tapi punya durability yang bagus dan dia punya fitur yang udah sesuai dengan kebutuhan. Ini bagian belakang kita ambil gambar dulu, keren ya. Nah ini dia detail bagian belakangnya saat malam hari, cantik banget. Saya suka loh sama bodi New Armada Skylander yang versi ini ya, R25 ini. Malah sebenarnya jangankan yang R25 ini, yang kita dulu naikin pas naik RCT Raja Wali itu yang double glass, itu juga enak bodinya. Padahal pas kita naik RCT itu bisa dibilang sasisnya sasis lama itu 1626-nya. Nah yang ini versi baru, tentu aja bodi baru, sasis baru, jadi enak banget. Untuk bantingan suspensi juga enak, nggak limbung karena masih bawaan dari pabrik ya, belum ada ganti, belum ada masalah, enak banget, pokoknya enak lah. Nih, saking dinginnya AC-nya sampai ngembun. Di rumah makan Binaria ini kalau teman-teman mau makan selain nasi juga ada mie ayam, kemudian sate, ada lontong sayur juga. Jadi lumayan lengkap pilihannya. Oke, kita buang sampah dulu, keluar lagi jadi ya. Ini Batavia ya, Putra Pelanginya. Lanjut.
Bismillah. Sekarang udah jam 9:15. Ini kita mau lanjut perjalanan. Keadaannya ngembun, kelembabannya tinggi di sini. Itu di sebelah ada Putra Pelangi tujuan Bukit Tinggi Padang baru masuk. Enak istirahat sini rupanya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut berangkat menuju Bengkulu kota. Jam 9 malam lewat 20 menit. Oke. Karena pinggir laut ya, kelembabannya tinggi. Jadi sekarang kita balik lagi sama Pak Cinjunya ya, driver satu dari bus ini. Kemarin sudah pernah satu paket belum itu? Belum ada. Nah sekarang kita udah masuk kota Bagan Batu, Bagan Sinambah. Ini belum pusat kotanya ya, jadi kayak nggak begitu ramai dibanding kayak tadi sebelumnya pas kita lewat Kota Pinang, lewat Cikampek. Rame, baru terasa rame. Kita udah keluar dari pusat kotanya ya. Hari Jumat ya, besok baru ramai sih. Malam Minggu. Banyak lagi antrinya. Ini kita udah masuk lintas Balam ya. Jadi SPBU yang biasa memang singgah bus-bus. Ada satu lagi di depan. Antri lagi.
antrinya sampai muter gitu ya. Tidak terlalu panjang ya, cuma satu truk 3 L300 sama mobil apa satu depan mobil truk juga. Rapi juga masih minyak ya. Jadi macet. Mau masuk juga rapinya. Dapat tempat. Biar nggak macet di luar. Bawa buah di atasnya. Ini rapinya kalau dia sehar sama kita berarti berangkat pagi dari Medan kan. Tujuan mana ini ya? Palembang kah? Atau Jambi? Non AC, bodinya Cipta Karya Hyperion. Kalau isi minyak dimatikan mesinnya. Biar aman. Jadi kayaknya ukuran tangki dari bus Paimam ini masih standar ya, nggak begitu besar. Jadi kita udah berapa kali tadi singgah? Udah dua kali. Yang tadi satu kali itu cuma singgah benerin wiper. Sesuai perkiraan tadi pas kita awal isi di Amplas sampai ke Bagan Batu, bener udah di Balem malah. Berarti kalau dari Balem sekitar 300 kilo lagi nanti isinya di Pekanbaru, di Kampar, daerah arah Teluk Kuantan. Bus rapinya kelar duluan dari isi minyak. Tadi antri agak lama, terus tambah lagi barcode. Scan barcode-nya kayak susah karena nggak ada sinyal. Ya itulah klasik. AC-nya nyala lagi dinginnya.
Ternyata penyebab macet pada malam ini adalah bus Carona yang pernah kita naiki beberapa hari sebelum trip ini. Itu ada Bang Lubis tadi, driver duanya sedang menunggu di depan bus. Kasihan juga mereka, entah dari kapan bus ini trouble. Dan nggak jauh ada truk Pertamina juga yang ternyata sama-sama mogok. Ini entah gimana kok bisa ya jadi kejadian kayak gini. Untung kita lewat pas sepertinya truknya tadi itu baru aja mogok di situ. Kalau enggak ini udah bakal macet panjang ini. Tadi itu unit Carona yang kita naikin ke Ujung Batu kemarin dekat Bukit Timah ya. Iya, dekat Bukit Timah. Trouble. Sedikit flashback, saya melakukan perjalanan dengan bus Carona yang mogok tadi itu beberapa hari yang lalu. Ini adalah trip perdananya juga ke Ujung Batu. Teman-teman bisa nonton videonya di pojok kanan atas. Kasian juga itu Pak Tarso sama Bang Lubis. Baru 2 trip, busnya sudah mengalami kendala. Kita udah di lintas Bukit Timah ke arah Bukit Kapur, Kota Duri. Tadi udah lewat malam berarti. Oke, kita siap masuk jalan tol Dumai Pekanbaru. Gerbang tol Batin Solapan jam 1:30 kurang 4 menit.
sampai ke Pekanbaru kalau jalan terus kurang lebih sekitar 1,5 jam. Sekarang ini jam 2:30 lewat 8 menit dan kita masih belum masuk kota Pekanbaru. Kita masih di Duri ini sebenarnya. Jadi hampir 18 jam. Dan ini lagi berhenti dulu kayak di depan sebuah bengkel, banyak sewa atau apa gitu ya, cuma nggak ada tempat. Di dalam bus ini lagi penuh. Baru mana nggak tuh? Bullshit ya, penuh. Aduh. Di sini 3 orang. Di sini. Mana? Kalian lah, kalian di sini. Oh, kalau sini satu. Dia mabuk dia. Ah, ya. Masuk belakang. Hah? Udah. Saya kira udah. Ayo dulu situ ya. Ini nanti udah masuk semua kan? Oh, kita lanjut lagi perjalanan. Posisi udah penuh banget. Biasanya gini kalau di bus lain ya, terakhir lah kita naik Simpati kalau udah full banget itu ada yang ditanya kayak anak-anak muda atau tuh yang istirahat pindah ke bagasi saking penuhnya itu ambil dan penuh. Wow, mute. Api. Gelap. Ada nak bak. Api. Gelap ada nak bayi matikan lampu. Bersilo ada nak bayi. Sebenarnya kalau ada penumpang yang turun Pekanbaru sebagian nanti itu udah kayak enakan ini bisa dapat tempat duduk. Jadi kita lewat jalan lintas Duri Kandis. Sebelah kanan dari rumah makan Tua Sakato, berarti tadi kita keluar Kandis Utara dari Kandis ini. Kita lagi masuk Kandis Selatan.
udah di angka 2. Banyak tidur saya jam pagi. Pekanbaru. Sekarang ini jam 4 pagi kurang 5 menit kita di kota Pekanbaru. Berapa jam ya? Dari rumah, dari Medan jam 9 pagi sampai sini jam 4 pagi, berarti 16, sekitar 7 jam, 19 jam perjalanan. 19 jam baru sampai Pekanbaru. Dan dari sini sampai Bengkulu masih ada sisa waktu perjalanan sekitar 16 jam lagi. Artinya ya sejauh itulah. Kita berangkat pagi dari sini, berarti nanti sampai Bengkulu tengah malam. Dan seperti inilah kesibukan pagi hari menjelang subuh di loket Paimaham Kota Pekanbaru. Kru sedang menyusun ulang bagasi karena ada ketambahan barang yang mau dibawa ke Bengkulu. Di sini juga ada beberapa pedagang sate Padang. Dan nanti juga warung yang jualan Indomie rebus buat penumpang yang belum sempat makan. Oh ya, kalau teman-teman suka dengan video perjalanan saya yang seperti ini, boleh dong bantu like, subscribe, dan juga loncengnya ya. Terima kasih. Akhirnya selesai juga naik barang itu yang tadi itu ya, paket yang di bawah situ. Ini kita jam udah mau 4:30. Jadi lumayan lama ya istirahatnya di sini, loket sini ternyata bongkar muat bagasi ini ya. Dan kita nanti perkiraan sampai ke Bengkulu kalau berangkat pagi dan dengan metode jalan normal ya, nggak banyak singgah, nyampainya tengah malam lah ini. Soalnya normalnya kita kalau naik bus dari Pekanbaru ini berangkat ke Bengkulu itu sore, jam 3-an. Jam 3 sore, kita nyampainya jam 10 pagi. Nah, berarti kalau kita tarik lebih cepat aja kan, sekitar 8 jam, 9 jam. Kita nyampainya bakal tengah malam ke dekat-dekat subuh besok di kota Bengkulu. Di tempat loketnya ini dia sampingnya TAM sama Spirok Nauli. Untuk loket bus Paimaham ini ya, depan SPBU itulah, SPBU yang di Arengka 2. Nah, ini ada ALS lewat. Coba kasih klakson aja ya, sebelah sana JRG. Itu udah pintu stadion Pekanbaru. Oke, kita naik lanjut perjalanan. Perjalanan kita ini termasuk santai banget ya. Saya pikir tadinya bakal jam 9, 10, 11 malam dan nyampe Pekan. Ternyata jam 4 pagi baru sampai Pekan. Sekarang udah 4:30, udah deket subuh. Berangkat lagi lanjut. Kalau nggak santai jalannya normal kayak bus-bus Bengkulu pada umumnya, nyampainya bakal tengah malam. Tapi kalau santai nyampainya bisa subuh lagi. 24 jam. Ya, kita masih nunggu berangkat. Kayaknya ada tambahan penumpang lagi di sini yang udah penuh. Di belakang kosong. Kosong Pak, itu kawan-kawan itu lagi yang naik. Ganti kamu. Kawan, suruh naik. Paling belakang ada Berangke. Itu untuk kakak itu. Lapar. Oke, terkondisikan. Jadi sebagian ada yang turun Pekanbaru ternyata. Jadi bangku yang di belakang udah bisa diisi. Terus yang tadi kayaknya nggak keangkat, berlebihan gitu, mungkin naik mobil pribadi katanya, mau disewakan travel gitu. Membludak penumpangnya. Ini kita ngarah ke terminal dulu ya. Medan saja, pada Medan. Ini ya.
baru nyadar samping ada Indomaret tapi tutup. Saya tidak menyangka tanggal 14 sampai 15 November ini ternyata okupansi penumpangnya sangat-sangat banyak sampai membludak. Padahal kalau dibilang libur panjang ini masih jauh lagi loh dari libur akhir tahun 2025. Ini kayaknya kedepannya Paimaham harus nambah armada deh untuk lintas Pekanbaru ini. Karena kalau satu bus aja rasanya kurang cukup. Dari Medan ke Bengkulu ini boleh dibilang rute basah. Kita berangkat subuh. Kalau nggak salah, Sunwing dari Pekanbaru itu berangkatnya jam 11 waktu itu ya, jam 11 pagi. Apa jam 3 sore? Jam 3 sore ke Jakarta, yang ke Jawa. Jam 11 waktu itu nyampe jam 10, 20 jam juga lama. Kita selisih jalan dengan bus Putra Simas tadi. Sepertinya Pekanbaru ini memang titik pertemuan ya, antara bus yang berasal dari Medan dan dari kota Bengkulu. Bang Tabe Gadang. Kita dari sini ambil kiri deh, lewat Arengka. Ada lewat kanan bisa juga sebenarnya, lewat Kualu. Belok kiri ya, kanan tuh ke arah Bangkinang, arah Sumber. Kita ke kiri. Tanam pada subuh menjelang matahari terbit. Masih ada Rio Garden, ternyata dikirain udah tutup. Kayak jarang dengar lagi yang itu tadi Paimaham selisih jalan. Yang dari Bengkulu masuk ke sini pun subuh. Berangkat jam 9 masuk sini subuh. Flyover Arengka Pasar Pagi, lurus ke arah bandara tapi lewat jalan belakang. Kita belok kanan sini. Jalan Soekarno-Hatta. Paket lagi. Bengkulu ini basah juga ternyata. Bus cuma dikit tapi banyak juga peminat. Kiriman barang, numpang, paket lagi kayaknya tuh tadi yang di mobil bak. Entah sayur, entah apa ada. Masih muat ya, tadi sebelah kanan kayaknya nggak bisa lagi masuk ke sebelah kiri nih, geser mobilnya. Muatan banyak, mulai turun hujan pagi-pagi. Kita lanjut ke SMP 21 nih, Pekanbaru. Nggak asing.
Sebenarnya ini lagu enak loh. Cuma belakangan ini jadi rusak gara-gara meme-nya Syaroni. Bener-bener. Isi jalannya keriting loh ini sebenarnya. Tapi ya lumayan lah terendam. Air susnya enak. Karena masih baru. Sebelah kanan nih Muhajirin, Pekanbaru. Rumnas Sidomulyo. Jadi biru sekarang warnanya. Ini ada Taman Areka Indah, pasarnya baru buat setelah 20 tahun. Rencana 20 tahun itu buat sekarang, pabrik aspal masih ada. Nah, ini pasar Taman Areka Indah. Gak kelihatan ya, gelap masih gedungnya. Nah ini kita udah di Simpang Ranut. Kalau kiri ke arah bandara, arah pusat kota Jalan Sudirman. Kita belok kanan di sini ke arah Kubang. Ini Kubang pada malam hari, subuh. Ini jalan tembus ke Kualu, ini sebelah kanan. Jadi kalau dari Panam bisa sini. Kalau SMA Plus kita udah lurus mengarah ke Siaulu, Kampar. Banyak truk ini isi minyak juga antri. Nggak di mana-mana isi minyak, semua orang antri. Dan sekarang kita menuju ke arah Teluk Kuantan, Kiliran Jauh, di mana daerah ini itu terkenalnya karena banyak sekali jembatan yang akan kita lalui. Sekarang ini kita melintas Desa Tratabuluh, Kecamatan Siahulu. Dari dulu ya jalan Pekanbaru, Lipat Kain sampai Teluk Kuantan ini sempit, nggak diperlebar kayak jalan lintas yang lainnya. Nah, ini Sungai Kampar kita nyebrang.
Kita sambung lagi ke part selanjutnya, di mana setengah jalan lagi sampai ke kota Bengkulu.